Lebih dari 250 pengendara tidak mengantongi surat izin keluar masuk Jakarta di titik penyekatan kilometer 47 Tol Karawang Barat. Lolos dari razia penyekatan arus balik, sejumlah warga ibu kota diisolasi selama 2 pekan. Aksi represi berbau rasis oleh oknum polisi Amerika Serikat berujung huru-hara di sejumlah wilayah. Halo, selamat malam pemirsa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar di 12 kabupaten kota hingga 4 Juni dan 12 Juni mendatang. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau checkpoint di kilometer 47 Tol Karawang Barat. Hingga sore tadi tercatat 246 pengendara tidak memiliki surat izin keluar masuk Jakarta. Dan hingga Jumat malam, arus lalu lintas di kilometer 46 Tol Karawang Barat ramai lancar. Petugas memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalur ini. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan penyekatan di 146 titik berjalan baik tanpa ada penumpukan kendaraan. Dan hingga hari ini kurang lebih 25.000 kendaraan dipaksa putar balik karena tidak memiliki SIKM. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Bayu Pradana yang berada di kilometer 46 Tol Karawang Barat. Ya, selamat malam Bayu, bagaimana suasana saat ini di sana? Ya, baik, Bayu Pradana melaporkan dari kilometer 47 Tol Karawang Barat, Jawa Barat. Dan pemirsa, beberapa rumah warga di Jagakarsa, Jakarta yang baru tiba di Jakarta usai pulang kampung didatangi petugas gabungan. Bagi warga yang tidak memiliki SIKM diminta karantina mandiri selama 14 hari. Sejumlah warung pinggir jalan di Proklamasi Jakarta Pusat didenda karena melanggar aturan PSBB. Pemilik warung harus membayar denda sebesar Rp250.000. Pemirsa, puluhan motor dan mobil diputar balikan karena tidak membawa surat izin keluar masuk di perbatasan Kalideres, Jakarta. Tidak hanya pengendara, puluhan penumpang kereta api asal Jakarta juga diminta putar balik saat tiba di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sejumlah masjid mulai menggelar sholat Jumat setelah ditutup berminggu-minggu karena pandemi corona. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Satuan Polisi Pamong Praja masih berjaga di kawasan Kanal Banjir Timur Jakarta. Hal itu dilakukan agar pedagang tidak membuka lapaknya kembali pasca dibongkar petugas. Pemirsa, sejumlah masjid sudah mulai menggelar sholat Jumat setelah masjid ditutup berminggu-minggu karena pandemi corona. Salah satunya di Bekasi yang sudah termasuk kawasan zona hijau corona. Pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat berharap wilayahnya segera melaksanakan new normal. Namun ternyata Pemprov Jawa Barat memperpanjang PSBB di Bekasi hingga 4 Juni mendatang. Pemirsa, skenario new normal beradaptasi dengan pandemi COVID-19 belum layak diterapkan di kota Surabaya. Hal itu dikarenakan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur masih terus naik dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Fase new normal akan bersamaan dengan sejumlah aktivitas ekonomi termasuk rencana siswa kembali masuk sekolah saat pandemi. Namun, kekhawatiran muncul soal keselamatan anak-anak yang rawan terpapar COVID-19. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menilai banyak pertimbangan untuk membuka sekolah di tengah pandemi. Dan berikut kami tampilkan cuplikan dialog bersama Kak Seto dalam program iNews sore tadi. Gubernur DKI Jakarta meninjau kesiapan alat kesehatan di puskesmas jelang penerapan new normal. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, seorang pria mengaku tidak sanggup membeli susu untuk kedua anaknya saat kena razia PSBB. Bahkan ia ingin menyerahkan anaknya ke petugas yang berjaga untuk mengundang simpati warga. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah besar karena mobil PCR bantuan BNPB dialihkan beroperasi keluar kota Surabaya oleh gugus tugas COVID-19 Jawa Timur. Risma geram karena mobil bantuan yang ia minta secara langsung kepada BNPB pusat harus batal. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah besar saat menelpon petugas BNPB. Risma marah karena mobil PCR bantuan BNPB untuk kota Surabaya harus digeser keluar kota, yakni Lamongan dan Tulung Agung atas permintaan gugus tugas COVID-19 Jawa Timur.
Risma meminta langsung 2 mobil PCR bantuan BNPB kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat, Doni Monardo, khusus untuk penanganan COVID-19 di Surabaya. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengaku 3 mobil PCR bantuan, 2 dari BNPB dan 1 dari BIN, diminta untuk melakukan tes swab dan rapid test terhadap 2.000 warga ODP dan ODR di Surabaya. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kesiapan alat kesehatan di puskesmas jelang penerapan new normal di Jakarta. Anies memastikan Jakarta memiliki kesiapan alat kesehatan hingga tingkat puskesmas. Pemirsa, 3 puskesmas di Medan, Sumatera Utara berhenti beroperasi setelah tim medis dan kepala puskesmasnya positif COVID-19. Dinas Kesehatan Sumatera Utara terpaksa menutup layanan operasional sementara. 3 pasien positif corona kabur dari ruang karantina Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Mereka kabur karena jenuh di karantina di rumah sakit. 3 pasien positif corona kabur padahal masih di karantina Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Kejadian ini berawal saat orang tua pasien datang ke rumah sakit dan protes karena ingin membawa pulang anaknya. Sementara pasien lainnya melarikan diri lantaran was-was dan jenuh menjalani perawatan di ruang karantina. Sejauh ini petugas baru menangkap 1 dari 3 pasien yang kabur. Penyaluran bantuan sosial tunai di Pasangkayu, Sulawesi Barat diwarnai aksi protes warga. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, penyaluran bantuan sosial tunai di Pasangkayu, Sulawesi Barat diwarnai aksi protes warga. Warga protes karena namanya tidak masuk dalam daftar penerima. Pemirsa, untuk menghadapi new normal, Kementerian Perdagangan menyiapkan strategi exit COVID-19 dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap. Pembukaan aktivitas di sektor perdagangan tersebut rencananya akan dimulai awal Juni mendatang. MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri ke Rumah Sakit Umum Menteng Mitra Avia Jakarta Pusat. APD diharapkan bisa melindungi tenaga medis dari penularan virus corona. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Tangerang Selatan diwarnai aksi kejar-kejaran. Selengkapnya kami hadirkan di Ainus Malam sesaat lagi. Panglima Serdadu Ekstrim Matra Nusantara Ruslan Buton yang diduga menghina Presiden Joko Widodo ditangkap tim gabungan Mabes Polri dan Polda Sulawesi Tenggara. Ruslan Buton dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Pemirsa, terus awasi buah hati Anda jika bermain dimanapun termasuk di rumah. Seorang anak di Kebonjeruk, Jakarta Barat terjepit terali jendela saat bermain dan harus diselamatkan petugas pemadam kebakaran. Polisi menangkap pencuri kotak amal masjid yang membawa pistol saat beraksi. Saat ditangkap diketahui pistol yang digunakan hanyalah korek api. Satpol PP merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Razia diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dan manusia silver yang hendak ditangkap. Aksi represi berbau rasis oleh oknum polisi Amerika Serikat berujung huru-hara di sejumlah negara bagian Amerika Serikat. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Mancanegara sesaat lagi. Pemirsa, kematian warga keturunan Afrika Amerika bernama George Floyd akibat aksi represif oknum polisi yang berbau rasis menyulut huru-hara di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Kerusuhan dan aksi penjarahan pun terjadi. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, Liga Denmark punya cara unik untuk menggulirkan kompetisinya lagi. Demi menghidupkan atmosfer laga, supporter dihadirkan lewat aplikasi Zoom. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirfa Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah saja. Tetap jaga kesehatan, selamat malam, sampai jumpa.